Swastiastu. Kami delegasi SMA Negeri 8 Denpasar dengan saya Niputu Deswita Sintia Wiguna sebagai pembicara pertama. Saya Imade Bramantianita Steja selaku pembicara kedua. Saya Nyomana Rinistia Putri selaku pembicara 3 dengan mosi kita kali ini yakni penggunaan AI dalam proses belajar mengajar dan kami memposisikan diri sebagai tim pro. Salam Astana, Salam pendidikan. Argumentasi akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Dewan Juri yang terhormat, pada dasarnya manusia memiliki satu sifat, yaitu sifat beradaptasi, yaitu bagaimana ia menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya. Isu terkait penggunaan AI ini adalah salah satu bentuk bagaimana manusia harus beradaptasi dengan sekitarnya. Ketika Anda tidak bisa beradaptasi, maka selamat, Anda akan tertinggal dan tidak bisa mengikuti alur perdebatan atau alur peradaban pada akhirnya. Maka dari itu, bingkai perdebatan kali ini akan memperdebatkan terkait bagaimana pembuktian apakah lebih baik AI digunakan atau tidak digunakan dalam proses belajar mengajar. Tujuan utama mosi ini untuk meningkatkan mutu kualitas pendidikan khususnya Indonesia. Ada dua kata kunci utama yang akan kita gunakan. Yang pertama adalah AI atau Artificial Intelligence, yaitu sebagai teknologi yang menghadirkan 1000 informasi, dimana kita tahu dengan algoritma yang dapat menganalisis data dalam jumlah besar untuk menciptakan jalur pembelajaran yang dapat dipersonalisasi bagi siswa. Dipersonalisasi dalam artian kita dapat memahami adanya kekuatan, kelemahan, dan juga keperluan serta gaya belajar masing-masing siswa, dan AI ini dapat menyesuaikan terkait dengan adanya konten pendidikan dengan kebutuhan masing-masing siswa pada akhirnya. Yang kedua, kata kunci yang kedua yaitu terkait bagaimana dunia belajar mengajar. Kita lihat bahwasanya dunia belajar mengajar saat ini yaitu kita berada di dalam dunia revolusi 5.0 yang dimana menuntut kita untuk mengintegrasikan terkait bagaimana penggunaan adanya teknologi dengan masyarakat. Dan AI ini adalah salah satu bentuk teknologi yang harus diintegrasikan dalam masyarakat. Adapun aktor yang kita libatkan di sini ada dua aktor. Yang pertama adalah aktor siswa dan juga aktor pengajar atau guru itu sendiri. Mari kita lihat apa alasan sebenarnya kenapa AI ini memang harus dipertahankan dan digunakan. Yang pertama adalah terkait bagaimana adanya kapabilitas yang luas dari AI ini. Kita akan menggunakan dua aktor tersebut dalam adanya argumen ini. Yang pertama adalah aktor siswa. Untuk siswa, kapabilitas untuk mengembangkan diri ini akan lebih luas Dewan Juri. Semakin luas kacamata siswa dalam melihat dunia, maka tentu akan semakin banyak hal yang akan dia dapat pelajari. Inilah kekuatan dari AI itu sendiri, karena dapat mempengaruhi 10 kali lipat dari sumber belajar, sehingga tidak hanya mengandalkan fasilitas fisik yang disediakan oleh sekolah. Lalu yang kedua, bagi pengajar pun, hal ini juga akan berpengaruh ke sumber ajar dan juga dasar pelajaran atau informasi yang beragam pada akhirnya. Sehingga pengajar dapat menyalurkan informasi yang lebih luas dan juga dapat memberikan adanya informasi yang sesuai dengan fakta dan aktual pada akhirnya. Pada akhirnya dengan adanya AI tentu akan menjadi penyokong pengajar itu sendiri sehingga dapat mempersonalisasi terkait bagaimana ia mengevaluasi siswanya itu sendiri Dewan Juri terhormat. Lalu bagaimana sebenarnya penerapan adanya AI ini di nyata atau dalam kegiatan belajar mengajar Dewan Juri? Satu, pada akhirnya AI ini dapat menjadi sumber informasi kejadian aktual yang berkaitan dengan pelajaran. Kita dapat memberikan adanya contoh pada siswa terkait apabila pelajaran ini contoh praktiknya yang nyata seperti ini, dan contohnya pun tidak sempit di sana-sana saja. Kita tidak terbatas akan adanya informasi dari buku, namun kita bisa menggunakan AI atau teknologi itu sendiri. Lalu yang kedua adalah pengecekan informasi yang valid dalam proses mengajar. Lalu yang ketiga, sebagai penyokong adanya media ajar guru tenaga pengajar dan juga eksklusivitas masing-masing siswa untuk melakukan evaluasi pemahaman materi. Dalam pertimbangan yang diberikan, saya rasa tidak ada alasan untuk menolak penggunaan AI dalam dunia belajar mengajar. Walaupun pada akhirnya tantangan yang dihadapi adalah integrasi yang baik antara siswa atau guru, namun pada akhirnya semua lapisan aktor harus terlibat, harus terbiasa dalam menyerap dan juga menyebarkan hasil dari yang baik juga terhadap adanya pemanfaatan AI ini sendiri. Bangga sebagai bicara pertama, terima kasih. Argumentasi akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Pendidikan yang baik merupakan kunci kemajuan suatu negara. Om Swastiastu, saya Made Bramantia selaku pembicara 2 dari tim proposisi yang akan membawakan argumentasi yang akan membuktikan bagaimana pada akhirnya penggunaan AI dalam proses belajar mengajar tidak akan membuahkan mudarat dan akan membuahkan manfaat pada akhirnya. Masuk ke dalam badan argumentasi. Yang pertama, AI akan mendukung inklusivitas pendidikan. Mari kita lihat status quo pendidikan di Indonesia yang sangat timpang. Jangankan pemerataan pendidikan, perbandingan kuantitas pengajar dan siswa saja sudah sangat timpang. Contohnya, satu guru itu harus mengajar hampir 50 siswa tiap kelas dikali berapa kelas yang dia ajar. Bagaimana guru tersebut bisa memahami murid dengan cara seperti ini? Pun jika ada aktor lain seperti bimbingan belajar, tetapi perlu kita sadari bahwa bimbingan belajar bukanlah hal inklusif, mengingat harga bimbingan belajar yang sangat mahal, dan tentu saja harga yang sangat mahal tersebut tidak bisa digapai oleh seluruh lapisan masyarakat. Disinilah AI hadir untuk bisa memberikan inklusivitas bagi para murid dengan aksesibilitas yang sangat terjangkau. Mereka cukup menyediakan internet, mereka sudah bisa menggunakan AI yang akan sangat membantu proses pembelajaran mereka. Hal ini tidak serta-merta berarti kita
menghilangkan seluruh guru yang ada. Justru faktor humanis masih sangat diperhitungkan di sini dan akan sangat penting dalam dunia pendidikan. Yang dimana interaksi akan terjadi, yang dimana AI di sini akan menjadi suatu kolaborator antara guru dan siswa yang seperti dibilang tadi merupakan dua aktor utama yang akan ada dalam mosi ini. Argumentasi yang kedua, AI itu tidak akan merusak pola pikir siswa yang menganggap semuanya akan menjadi serba instan. Justru, AI akan mengajari tahapan-tahapan berpikir siswa untuk bisa memecahkan suatu permasalahannya. Hal ini akan termanifestasi dalam apa? Mekanisasi AI merupakan interaksi dua arah tergantung suruhan yang diberikan siswa, yang dimana suruhan ini tergantung bagaimana cara siswa tersebut melakukan penalarannya untuk bisa menyuruh AI melakukan suatu suruhan untuk ia bisa gunakan. Oleh karena itu, interaksi dua arah di sini justru akan membantu siswa dalam memahami materi pembelajaran yang akan ia gunakan. Dan oleh karena itu, AI akan jauh lebih baik di sisi kami. Yang terakhir adalah AI itu akan mendukung, bukan menghilangkan peran buku. Apa? Dua submateri. Yang pertama, AI akan menambah sudut pandang baru terkait ilmu yang ada di buku. Karena apa? Di buku itu belum tentu semua ilmu itu sudah ada di dalam buku. Oleh karena itu, AI di sini hadir sebagai aktor yang bisa menambah wawasan terhadap para siswa dengan memberikan sudut pandang baru yang bisa membantu siswa tersebut untuk bisa memahami lebih dalam apa isi materi yang ada di dalam buku tersebut. Selain itu, literasi siswa akan meningkat dengan bantuan AI yang berkaitan dengan poin kedua saya tadi, bagaimana akhirnya penalaran yang ada pada AI ini bisa meningkatkan literasi pada siswa yang ada atau yang menggunakan AI pada akhirnya. Untuk seluruh alasan itu, saya bangga menjadi tim proposisi menang. 3, 2, 1. Dan juri, kita hidup bukan di dunia di mana buku menjadi satu-satunya pembelajaran. Namun banyak hal yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Handphone misalkan. Makanya kenapa revolusi digital 5.0 itu mengajarkan tentang bagaimana kecerdasan buatan akan dikendalikan oleh manusia dan bukan lagi zamannya tentang apakah AI akan kita gunakan atau tidak. Om Swastiastu, saya Rini selaku pembicara 3. Dewan juri, kami meyakini akan adanya poin besar pembicaraan kontra yang akan dibawakan oleh sisi kontra. Pertama, kontra atau oposisi pasti akan mengatakan bahwasanya AI malahan akan menghilangkan kreativitas siswa dan menghilangkan cara berpikir siswa. Namun Dewan juri, unsur kreativitas siswa itu dapat timbul karena dua hal. A, itu karena ada dalam dirinya sendiri. B, itu didapatkan dari berdiskusi. Pun kreativitas yang didapat dalam dirinya sendiri dapat dipicu juga dengan cara berdiskusi. Tapi mari kita telaah. Miris rasanya ketika kita selalu beranggapan bahwasanya semua siswa itu memiliki teman, tempat, partner untuk berdiskusi. Menurut studi dari Metro Lampung pun, terdapat 20% siswa yang memiliki kepribadian introvert. Sehingga apa? Pertama, mereka tidak memiliki dan cenderung malu untuk berdiskusi dengan manusia. Ini akan membuat mereka semakin kesusahan dalam mengerjakan tugas yang memerlukan kreativitas, sehingga mereka dapat menggunakan AI dan mereka tidak akan tertekan emosionalnya bahkan sampai hingga bunuh diri karena stres. Yang kedua, dalam kerja kelompok misalkan, siswa yang cenderung introvert, biasanya mereka cenderung tidak diajak dalam kerja kelompok karena mereka tidak memiliki kreativitas. Namun dengan AI, itu mereka bisa tetap bergabung tanpa merasakan minder sama sekali. Yang kedua, oposisi pasti akan mengatakan, AI akan membuat siswa masalah emosional teracuni, semisal ia akan semakin malas dan meremehkan tugas. Mari kita komparasikan apakah kemalasan akan lebih ada di pro atau kontra. Gambarannya, di kontra adalah siswa mayoritasnya akan merasa menyerah dengan tugas tersebut karena mereka merasa tidak bisa dan akhirnya akan menyerah duluan dan malas untuk mengerjakan. Karena pilihan di mereka itu mengerjakan atau tidak. Tetapi komparasi di pro, mereka akan tetap mengerjakan meskipun menggunakan kecerdasan buatan. Tapi nilainya apa? Mereka tetap mengerjakan bukan? Dan berusaha untuk mengerjakan dibandingkan dengan kontra sama sekali tidak mau mengerjakan. Sehingga kemalasan itu cenderung berada di sisi kontra. Yang ketiga, oposisi pasti akan mengatakan bahwasanya AI akan merugikan guru dan menghilangkan sifat guru sebagai tempat untuk berdiskusi dan bertanya bagi para siswa. Kondisi ini akan menguntungkan sisi kontra ketika kondisi guru di Indonesia itu adalah 1:1 atau setiap satu guru itu mengajar satu siswa. Namun di Indonesia kondisinya tidak seperti itu. Yang keempat, oposisi akan mengatakan bahwasanya AI tidak dapat digunakan oleh semua siswa di belahan Indonesia ataupun dunia. Kembali lagi kepada narasi mosi ini tidak membahas bahwasanya AI harus digunakan atau tidak harus digunakan secara keseluruhan, tapi mosi ini itu lebih membahas apakah AI boleh digunakan ataupun tidak boleh digunakan dalam media pembelajaran. Sehingga best skenario yang akan Dewan Juri dapatkan ketika berada di sisi government adalah yang pertama, kreativitas dan pola berpikir siswa itu lebih kreatif. Yang kedua, cara siswa berpikir dan berdiskusi pasti lebih maju karena lebih luas cakupannya. Yang ketiga, revolusi digital 5.0 itu akan terwujud. Dan yang keempat, emosional siswa dan interaksi sosial siswa itu akan lebih baik. Bangga sebagai sisi pemerintah, terima kasih.